Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang paling mulia ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat hadir dan berkumpul di dalamnya. Waktu yang paling mulia, karena waktu yang sekarang ini kita berada padanya adalah waktu yang istimewa, karena kita berada di salah satu dari 4 bulan yang haram, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di bulan Muharram. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis menyebutkan tentang keistimewaan dan keutamaan 4 bulan yang mulia dalam perjalanan bulan-bulan Qamariyah yang berjumlah 12, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, di mana kebaikan-kebaikan tidak seperti biasanya, sebagaimana keburukan-keburukan tidak seperti biasanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita tidak diharamkan oleh Allah dari melakukan kebaikan-kebaikan, dan semoga kita diharamkan oleh Allah dari melakukan keburukan-keburukan di bulan haram seperti ini. Itulah kenapa saya katakan kita berada di waktu yang istimewa. Kita hadir pada kesempatan ini, sekalipun tidak lama, semoga nilai pahalanya berlipat-lipat, tidak seperti biasanya. Dan yang kedua, kita berada di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, karena kita berada di salah satu dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini, dan sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid seperti ini. Dan yang ketiga yang kita pelajari adalah sebaik-baik ilmu, yaitu Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Itulah 3 keistimewaan yang sekarang alhamdulillah kita berada di atasnya. Maka itu harus kita sadari dan kita harus memiliki kepekaan. Oleh karenanya yang harus kita lakukan adalah di 3 waktu, tempat, dan apa yang kita pelajari yang merupakan perkara-perkara yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita persembahkan kepada Allah amalan yang paling istimewa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, supaya Dia menguji siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Ahsanu amala. Itulah yang harus kita persembahkan, kita tampilkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahsanu amala adalah akhlasuha wa aswabuha, yang paling ikhlas dan paling menepati tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tuntunan beramal. Ketika kita sekarang dalam konteks ta'allum dan juga ta'lim, belajar dan mengajarkan Al-Quran ini, maka kita berusaha untuk benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Dan juga kita mengikuti bagaimana adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di majelis ilmu, terutama adab-adab yang Allah ajarkan melalui kedatangan malaikat Jibril dalam bentuk manusia ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan. Maka di situ terdapat pelajaran yang sangat lengkap bagaimana kita menghadiri majelis ilmu. Itulah sekiranya yang disebut dengan ahsanu amala. Maka semoga dengan kita menampilkan ahsanu amala di kesempatan yang singkat ini, di bulan Muharram dilipat gandakan kebaikan, di masjid sebaik-baik tempat, dan kita sedang mempelajari sebaik-baik ilmu yaitu Al-Quran. Semoga kita beroleh pahala yang berlimpah sebagai tambahan atas tabungan kita untuk kehidupan akhirat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Qadarullah kita akan membaca sebuah ayat yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu, dan dalil ini merupakan sebesar-besar dan seutama-utama serta setinggi-tinggi derajat yang Allah janjikan bagi orang-orang yang memiliki ilmu agama, terutama ilmu tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pada ayat yang ke-18, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, yang sebenar-benarnya, yang sejati, melainkan Dia. Demikian juga para malaikat. Artinya memberikan kesaksian pertama Allah, kemudian para malaikat, kemudian orang-orang yang memiliki ilmu, yang mana Allah tetap
berdiri tegak dengan keadilan, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita perhatikan ayat yang agung ini menyebut tentang pertama keutamaan tauhid, ya. Yang kedua keutamaan ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu agama, terutama ilmu tauhid. Allah Subhanahu wa taala menggandeng dua golongan makhluknya untuk mempersaksikan sesuatu yang sangat agung. Sesuatu yang sangat agung itu adalah tauhid la ilaha illallah. Dipersaksikan pertama oleh Allah sendiri, kemudian para malaikatnya, kemudian orang-orang yang memiliki ilmu, terutama yang memiliki ilmu tauhid yang benar tentunya. Maka ini pertama sekali lagi keutamaan tauhid, ya, melebihi daripada ilmu-ilmu yang lain dalam Islam ini. Karena apa? Karena Allah sendiri mempersaksikan terhadap keagungan tauhidnya ini. Dan berikut Allah menggandengkan makhluk yang Allah istimewakan. Yang pertama adalah malaikat, para malaikat. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berilmu. Maka dari sini kita menjadi faham penting ilmu tauhid itu. Sebagaimana yang sudah seringlah disampaikan, terutama mungkin di majlis-majlis ilmu termasuk di sini, mengenai keagungan tauhid. Belajar ilmu tauhid ini adalah hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Setiap kita, ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, wajib untuk mempelajari tentang tauhid. Dan ini pelajaran yang pertama dan utama. Rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat. Dan syahadat yang pertama adalah syahadatu tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Rukun iman yang pertama beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah itu penjabarannya adalah mempelajari dan mengimani serta mengamalkan nilai tauhid. Ya. Jadi kita hendaknya memiliki perhatian yang khusus tentang ilmu tauhid ini. Harus bersungguh-sungguh dan jangan bosan-bosan untuk terus mempelajarinya. Dan setiap yang kita pelajari, kita pahami, kemudian kita pegang erat-erat dalam hidup kita ini. Kita yakini, kita laksanakan konsekuensinya. Luar biasa. Ya. Sehingga pertama kita menjadi orang yang alim dalam ilmu tauhid, maka insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan ulul ilmi yang disebutkan dalam ayat ini. Ya. Yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan dirinya mempersaksikan sesuatu yang agung. Demikian juga makhluk lain yang diistimewakan, yaitu para malaikatnya. Kita masuk ke dalam golongan ini. Berarti luar biasa istimewa. Coba. Ulul ilmi ini siapa? Ya, dari kalangan manusia, dari kalangan para rasul, dari kalangan para nabi, dan orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu tauhid yang benar, yang mengikuti para rasul, para nabi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian kita amalkan konsekuensi dari tauhid sepanjang hidup di dunia ini. Dan ini merupakan andalan kita yang paling utama pada saat nanti kita berjumpa dengan kekasih sejati kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta yang kita kumpulkan, anak-anak yang kita banggakan, tetapi yang menjadi sebab keselamatan, diraihnya ridho dan rahmat Allah serta ampunan Allah adalah orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati di atas tauhid dan beramal soleh. Demikian tafsir dari para ulama mengenai qalbun salim. Hati yang selamat dari kesyirikan dan kekufuran, berarti hatinya di atas tauhid. Hati yang selamat dari kemaksiatan dan kebid'ahan, berarti di atas ketaatan dan amal soleh. Itulah orang yang berbahagia kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir itu. "Faman yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berkeinginan untuk berjumpa dengan Allah dalam perjumpaan yang khusus, karena perjumpaan itu ada dua, ada perjumpaan secara umum, ada perjumpaan secara khusus seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia, semua jin akan berjumpa dengan Allah, baik yang mukmin maupun yang kafir. Itu secara umum. Karena Allah akan memintai pertanggungjawaban atas amal-amal mereka. Tapi yang dimaksud dengan liqa'a rabbih dalam ayat 110 surah Al-Kahfi itu adalah al-liqa'ul khas, perjumpaan yang istimewa. Bukan sekedar perjumpaan, tapi Allah meridhai, merahmati, memberikan ampunan kepada hambanya ini. Maka apa? "Falya'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka wajib dia beramal soleh dan jangan dia menyekutukan dengan Rabbnya dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun juga. Inilah tauhid ya. Kita jalankan ini. Ini yang menjadi tema utama kita, pelajari tauhid, amalkan. Dan insya Allah ketika nanti menghembuskan nafas terakhir, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan ketika kita dituntun, ditalkin pun insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sepanjang hayat kita adalah pecinta tauhid, dan yang dituntunkannya pun kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat tauhid la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Tapi diterangkan oleh para ulama ahli tauhid, sekedar ucapan lisan la tanfa, tidak memberikan manfaat. Laisa bimujarradin nutqi, bukan sekedar ucapan lisan. Tetapi sepanjang hayat si pengucapnya ini mengilmui dan melaksanakan konsekuensinya. Di akhir hayatnya dia ucapkan. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, man qala la ilaha illallah min qibali nafsih. Nah, gitu. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Itu kalau bukan karena orang yang mengilmui dan melaksanakan tauhid, tentu tidak mungkin bisa keluar dari lubuk hatinya yang dalam, yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul ungkapan secara jujur dari hatinya itu. Ya. Nah, ini jadi dengan membaca ayat ini keutamaan tauhid, maka kita jangan bosan-bosan mempelajari tauhid.
Kitab-kitab tauhid yang ditulis oleh para ulama al-sunnah tebal-tebal dan bukan hanya satu. Lah kita ini sudah belajar berapa kitab? Kalaupun baru satu, sudah selesai belum? Ya. Kalaupun sudah selesai, apakah sudah paham seluruh isinya? Kalau sudah paham seluruh isinya, apa sudah diamalkan? Kalau sudah diamalkan, apa juga sudah didakwahkan? Nah, ini tanggung jawab kita sebagai ahli tauhid. Sangat agung kehidupan seseorang, dia belajar tauhid, memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya. Dan insya Allah sekali lagi dia dimasukkan ke dalam golongan yang kedua, ya, setelah para malaikat untuk bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan sesuatu yang agung. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ulul ilmi. Ini target yang harus kita kejar dan kita dapatkan, masuk ke dalam golongan ulul ilmi. Ini dalam tafsirnya, ulul ilmi orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, terutama ilmu tauhid, yang benar. Karena ini konteksnya memberikan kesaksian tentang tauhid. Lah kalau orang itu tidak memiliki ilmu tentang yang dipersaksikannya, tidak mungkin Allah libatkan dalam persaksian itu, tidak mungkin. Ya. Nah makanya itu orang-orang yang dia mempelajari tauhid, memahaminya, mengamalkannya, bahkan mendakwahkannya, insya Allah termasuk ke dalam ulul ilmi dalam ayat ini. Dan yang kedua adalah keutamaan orang-orang yang berilmu agama Islam yang dengan benar. Baik, kita ini beragama Islam, ya, agama yang ilmu dan amalan gitu ya, ilman wa amalan. Ya, jangan kita mencela orang lain lah, tapi mencela diri sendiri. Ketika kita ini berilmu ternyata kurang beramal, cela diri sendiri. Kenapa ilmu amalnya terlambat mengikuti gitu? Harusnya kan sejalan. Dan ketika kita banyak beramal ternyata sedikit ilmunya, bahkan sebagian amalan tanpa dilandasi dengan ilmu, cela diri kita sendiri. Kenapa kurang ilmu gitu? Jadi amalnya terlalu cepat, ilmunya terlambat. Gitu. Kayak pesawat. Ya kan lebih cepat apa? Pesawatnya daripada suaranya. Suaranya masih di situ, pesawatnya sudah di sana. Jadi yang idealnya itu sebenarnya harus seiring, sejalan. Ya. Ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal, kan begitu. Ilmu dulu kemudian amal, ilmu, amal, kan begitu. Nah, hendaknya kita berusaha seperti itu. Dan itulah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jalan yang lurus itu bukan jalannya al-maghdub 'alaihim. Di antaranya yang paling terkemuka adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengedepankan ilmu tapi amalnya terlambat sekali. Dan juga bukan ad-dhalin. Yang paling terkemuka di antara ad-dhalin orang-orang Nasrani, di mana mereka itu ya banyak beramal, bersemangat beribadah, ilmunya terlambat, ilmunya minim sekali, sehingga mereka tersesat. Oleh karenanya ya, jangan banyak mencela orang lain. Ketika kita rajin ngaji, mencela yang suka beramal, oh amal terus ilmunya kurang. Jangan tergesa-gesa mencela orang lain, cela dulu diri sendiri. Jangan-jangan kita rajin ngaji, amalnya sangat terlambat, kan begitu. Yang juga semangat beramal, jangan tergesa-gesa mencela orang-orang yang sedang bersemangat mencari ilmu, menuntut ilmu.
wah itu taklim terus, kapan amalnya? Gitu kan. Nah, sebelum menilai orang lain, nilai dulu diri sendiri, gitu lah. Ya kan? Orang yang adil itu adalah orang yang lebih sering mengadili dirinya sendiri daripada orang lain. Orang yang bijak itu adalah orang yang lebih banyak menghakimi dirinya sendiri daripada orang lain. Gitu. Jangan-jangan pada dirinya terdapat kekurangan, semangat mencari ilmu, amal tertinggal. Banyak beramal, mencari ilmu gak semangat, malah bosan, males, ngaji terus. Padahal banyak ilmu yang belum dia pelajari. Padahal menuntut ilmu juga merupakan bagian dari beramal, karena Allah memerintahkan untuk menuntut ilmu. Berarti siapa yang menuntut ilmu mengamalkan perintah Allah itu. Jadi intinya kita berusaha untuk ya seimbang antara ilmu dan amal. Nah, itulah yang disebut dengan as-sirat al-mustaqim. Dan orang-orang yang berilmu itu dalam pandangan syariat belumlah sempurna ilmunya sebelum dia mengamalkan ilmunya. Ya, semua kita hendaknya mengintrospeksi diri, karena ternyata setelah lama kita merenungi diri sendiri, diri kita banyak sekali borok-boroknya dan cacat-cacatnya. Dan segera berusaha memperbaiki diri, menyempurnakan kekurangan, menambal kebocoran, meluruskan kebengkokan, beristighfar, bertaubat dari segala kelalaian dan kesalahan, begitulah. Dan terus kita berusaha seperti itu. Nah, jadi ini keutamaan yang kedua orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi sekali lagi jangan kemudian berhenti menuntut ilmu karena dikritik orang yang kelihatannya banyak beramal dengan mengatakan ngaji terus kapan beramal. Akhirnya gak ngaji. Loh, kenapa kok gak ngaji? Ya. Terus ngaji, terus beramal. Ya. Kewajiban menuntut ilmu itu sampai masuk liang lahat. Orang-orang yang merasa dirinya banyak beramal dan meremehkan menuntut ilmu, sebenarnya ada satu amalan yang tidak dia laksanakan, yaitu apa? Menuntut ilmu. Itu kan amalan juga. Ya. Orang menuntut ilmu itu tidak mudah, ya betul kan? Ya. Dia harus berjuang, dia harus berkorban. Ya. Waktu jelas, ya. Tenaga, apalagi kalau yang tempat tinggalnya paling jauh ke tempat majelis ilmu, gitu, ya. Pikiran, oh jelas, pikiran. Orang jelas ketika berada di majelis ilmu harus mengerahkan pikirannya untuk fokus, berkonsentrasi, memahami apa yang disampaikan, apa yang dipelajari. Bahkan ketika menghadapi kesulitan dia betul-betul memeras pikirannya untuk bisa memahami. Dia harus bersungguh-sungguh bermujahadah. Kadang-kala juga mengeluarkan biaya sedikit maupun banyak. Demikian juga dia harus berjuang mengatur aktivitasnya, kegiatannya, ya kan? Karena untuk bisa hadir di majelis ilmu, terutama yang sudah berkeluarga, itu tidak mudah. Nah, jadi itu kan sebuah perjuangan pengorbanan. Yang kalau seorang penuntut ilmu ini ikhlas dalam menuntut ilmunya, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan dan pengorbanannya itu. Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Bahkan sampai disebutkan dalam hadis Nabi SAW, termasuk sebab yang paling besar untuk Allah memudahkan perjalanan dia menuju surga, kan gitu. Ya. Dan juga para ulama sepakat, terutama dari kalangan as-salafus saleh, orang yang menuntut ilmu itu orang yang berjihad di jalan Allah. Dan pahalanya pun sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Berjihad di jalan Allah. Sampai
Abu Darda mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu syar'i bukan termasuk jihad fisabilillah, maka orang ini tidak punya akal. Orang yang bodoh. Jadi sangat agung ini pahalanya. Kan jangan remehkan, terus menuntut ilmu. Dan setiap ilmu yang kita pelajari, kita pahami harus diamalkan. Apalagi hal-hal yang wajib ya. Hal-hal yang wajib harus diamalkan. Nah, ini ya. Jadi tidak ada salahnya dan jangan kemudian mengikuti syubhat. Syubhatnya tadi, ngaji terus kapan beramalnya. Hendaknya kita dudukkan perkataan ini pada tempatnya. Artinya itu motivasi buat kita, memang jangan menuntut ilmu saja, tetapi amalkan ilmunya. Jangan kemudian disalahpahami, berhenti menuntut ilmu, giat beramal, menuntut ilmu ditinggalkan. Keliru. Dan berapa banyak amal-amal ini kalau tanpa ilmu akan salah. Dan dalam suatu amal ini kan banyak cabang-cabang ya. Dari hal-hal yang dituntut kita memiliki ilmunya, dan tanpa ilmu kita bingung. Kalau gak percaya, contoh saja, sholat. Coba sholat itu ya, Masya Allah, seolah-olah pertanyaan mengenai fikih sholat tidak ada habis-habisnya, tidak ada selesai-selesainya, seolah-olah begitu. Kalau gak percaya, gimana hukumnya sholat sekarang pakai masker? Tuh, sudah ada pembahasannya. Gimana sholat berjamaah, sopnya renggang? Oh, pertanyaan itu, kan bingung, ya kan? Kalau tanpa ilmu, ya, nah gitu, ya. Makanya sampai Syekh Al-Albani saja kan mengajarkan sifat sholat Nabi kepada murid-muridnya itu sekitar 40 tahun itu lamanya. Karena bukan sekedar materi pokok yang merujuk kepada kitab yang beliau kaji saja, tapi muncul istilahnya serba-serbi pertanyaan perihal fikih sholat, gitu. Ya, muridnya Syekh Al-Albani, ya mungkin antum pernah baca, punya tulisan dari Syekh Masyhur Ali Salman, ya. Punya kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, perkataan yang nyata, artinya ini perkara yang waqi', perkara yang faktual di lapangan yang menyebutkan tentang kesalahan orang-orang sholat. Itu bukunya cukup tebal, kesalahan orang sholat, mulai dari dia berpakaian untuk sholat sampai zikir wirid setelah sholat dibahas. Itu pun belum keseluruhan membahas tentang kesalahan orang-orang sholat, membahas kesalahannya, kesalahan orang sholat sampai cukup tebal kitabnya, kesalahan orang sholat. Berarti kalau orang tidak mengilmui kesalahan itu, ada beberapa kesalahan yang tidak diilmui, sangat mungkin sholatnya masih salah. Gitu. Ada yang salah. Gitu. Gitu. Sampai dibahas bagaimana sholat laki-laki memakai bantolun, celana panjang yang ketat, dibahas di situ. Ada penjelasan dari imam-imam madhab, diantaranya Imam Syafi'i itu, masalah pakaian. Ya, masalah pakaian itu longgar atau ketat itu dibahas. Makanya keliru kalau kemudian kita meninggalkan menuntut ilmu, gitu. Para ulama yang dahulu yang ilmunya Masya Allah luar biasa, tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Lah kita sendiri, jangankan mencapai derajat para ulama itu, muridnya saja, dari kalangan muridnya yang paling tertinggal, mungkin kita belum bisa menyamai itu keilmuannya. Tapi mereka terus menuntut ilmu. Imam Ahmad bin Hambal yang hafal 1 juta hadis, berikut sanadnya, 1 juta hadis. Itu terus menerus mencari hadis, mencatat, menukil, mempelajari terus. Sampai anaknya melihatnya aja merasa lelah mungkin, melihatnya saja gitu kan. Ayahanda, kenapa engkau terus menerus mencari hadis, menulis, menukil, meriwayatkan hadis, mengajarkan hadis, sampai kapan engkau ini istirahat?
Kata Imam Ahmad, sampai kaki pertamaku menginjak surga baru istirahat. Nah, jadi tidak benar kalau kemudian kita berhenti menuntut ilmu, ya, dengan dalih kita beralih sekarang beramal saja, saatnya beramal, ilmunya ditinggalkan. Bukan, terus menuntut ilmu, terus beramal, itu yang benar. Ya, sekali lagi, berapa banyak perkara-perkara yang belum kita ilmui, gitu loh. Ataupun perkara-perkara yang sudah kita ilmui itu masih mujmal, masih global, belum kita memiliki ilmu secara tafsil, terperinci, gitu. Padahal dalam praktek mengamalkannya ternyata dibutuhkan ilmu yang terperinci. Ya, banyaklah kekurangan kita dalam hal ilmu ini. Nah, oleh karenanya ini menjadi penyemangat kembali kita membaca ayat ini. Karena Allah menyebut wa ulul ilmi, artinya ada keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang memiliki ilmu agama. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan qaiman bil qisti, Allah senantiasa tegak dengan keadilan. Jadi tidak pernah melakukan kedzaliman sama sekali. Karena sifat dolim itu sifat yang muhal, sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Allah dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam iradah kauniyah maupun iradah syar'iyahnya, tidak ada sedikit pun kedoliman. Ini akidah, ini tauhid. Terutama tauhid asma wa sifat. Allah memiliki sifat adil dan mustahil memiliki sifat dolim. Jadi sekali-kali jangan kita menuduh Allah memiliki sifat dolim. Ya, itu benar-benar tuduhan dan itu adalah bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersuudzon kepada Allah dengan menganggap Allah itu berbuat dolim, sesungguhnya kita sedang berbuat dolim. Kita memiliki pandangan yang tidak adil. Karena mungkin apa? Karena minimnya ilmu kita dan juga mungkin karena kita mengikuti hawa nafsu. Ya. Terutama yang paling kita diuji untuk tetap memiliki keyakinan Allah Maha Adil pada perkara-perkara yang sifatnya takdir, pada perkara-perkara yang berkaitan dengan iradah kauniyah Allah, terutama yang menimpa diri kita. Itu diuji kita. Pertama kan sabar menghadapi musibah, kedua sabar mempertahankan akidah bahwa Allah itu tetap Maha Adil. Enggak gampang itu. Coba ayo renungkan sekarang dalam benak antum sendiri. Ujiannya dua. Pertama diuji musibah itu kan tidak enak, sakit, berat, pahit, ya kan? Yang kedua diuji sekaligus akidah kita. Karena biasanya setan masuk ke dalam hati kita, membisikkan itu tadi, suudzon kepada Allah. Masa seperti ini Tuhanmu itu adil? Nah, Tuhanmu ternyata dolim. Nah, kamu ini kan ahli tauhid katanya, kamu ini ahli sunnah, kamu ini ahli ibadah, kamu ini mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa kamu diberi nasib seperti ini? Mana keadilan Allah? Mulai kita diuji akidah kita. Itu gak gampang. Maka kesimpulannya ketika seorang hamba diberi musibah oleh Allah, pertama diuji dari musibahnya itu sendiri. Yang kedua diuji akidahnya untuk tetap mempertahankan keyakinan Allah Maha Adil dan Allah tidak pernah berbuat dolim sama sekali kepada hambanya. Itu butuh kepada ilmu ya. Dan kalau tidak mampu untuk menjawab bisikan setan ini, sampaikan kepada orang alim, curhatkan kepada orang alim, supaya dijelaskan oleh orang alim, agar jangan sampai bercokol sedikit pun dalam hati kita, atau mungkin muncul benih-benih untuk suudzon kepada Allah, menyimpulkan Allah tidak adil. Padahal sudah dinyatakan qaimam bil qisti bil adli, Allah tegak dengan apa? Keadilan. Kalau tidak percaya coba renungkan apa yang sudah kita alami, atau mungkin
Kalau kita diberi umur ke depan ada ujian seperti itu. Semoga ingat-ingat penjelasan ini. Diuji itu dalam dua hal ketika dapat musibah. Saya ulangi lagi. Pahitnya musibah itu sendiri yang kita dituntut untuk bersabar. Yang kedua sekaligus diuji akidah kita untuk tetap meyakini Allah Maha Adil. Sekalipun pahit yang Allah takdirkan buat kita. Ya, coba. Nah ini Masya Allah ilmu yang tidak mudah seperti ini. Ma'rifat yang mendalam seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir, La ilaha illa huwa. Ini diulang kembali ini, tauhid uluhiyah terutama, tauhid uluhiyah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Mohon maaf, wajib kita pelajari tauhid ini yang benar, yang detail, mendalam di manhaj ahli sunnah wal jamaah. Di yang lainnya terdapat kekeliruan dan penyimpangan, hati-hati. Ya, pelajari di manhaj ahli sunnah wal jamaah, di kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena mereka memiliki ilmu dan pemahaman yang benar tentang masalah tauhid ini. Ya, saya sendiri terus terang dalam perjalanan spiritual saya ini juga sempat tersesat dalam masalah tauhid ini. Ya, sempat tersesat mengikuti doktrin-doktrin yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang masalah tauhid ini. Ya, sampai kenapa muncul pemahaman Khawarij itu juga bersangkut paut dengan masalah tauhid. Artinya kekeliruan dalam memahami tauhid. Ya, muncul pemahaman apa? Khawarij itu. Dan sehingga kemudian berkembang menjadi pemahaman takfiriyah, mudah mengkafirkan ahlul kiblah, mengkafirkan orang-orang yang beragama Islam. Itu berawal dari kekeliruan dalam memahami masalah apa? Tauhid ini. Ya. Jadi belajar tauhid kita kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah lewat majlis-majlis mereka dan sekaligus kitab-kitab yang telah mereka wariskan kepada kita. Ya. Dan ini kepada teman-teman yang baru hijrah, yang baru pemula di manhaj ahli sunnah wal jamaah, mohon diperhatikan. Ya, pelajari dengan serius tauhid ini dari para ulama ahli sunnah wal jamaah, para dai, para mubalik ahli sunnah wal jamaah, supaya tidak ada kekeliruan dan penyimpangan di dalam masalah tauhid ini. Ya. Huwal azizul hakim, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah mungkin satu ayat dan yang saya katakan tadi sebesar-besar, setinggi-tinggi, seutama-utama ayat ini yang menyebutkan tentang keutamaan ulul ilmi. Ya. Yang menyebutkan keutamaan ulul ilmi. Karena orang-orang yang memiliki ilmu itu keutamanya sangat banyak sekali. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan lebih dari 100 dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menyebut keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Dan yang dalil yang biasanya pertama disampaikan adalah ini, ayat ini. Yaitu surah Ali Imran ayat 18. Bagaimana tidak? Allah mempersaksikan tentang tauhid oleh Allah sendiri, kemudian menggandeng malaikat. Kemudian terakhir siapa? Ulul ilmi. Nah ini. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jadi alhamdulillah kita berada di termasuk sebaik-baik waktu, sebaik-baik tempat, sebaik-baik ilmu, sebaik-baik ayat yang menyebut tentang keutamaan apa? Seutama-utama ayat yang menyebut keutamaan orang yang memiliki ilmu, terutama ilmu tauhid. Ya, kita perdengarkan dulu adzan Isya dan mungkin nanti dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mungkin ada pertanyaan terutama dari apa yang tadi kita bahas atau saya sampaikan.
Tidak ada ya. Alhamdulillah, mantap ya. Ya, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kehadiran kita ini ya. Semoga ikhlas ya. Insyaallah nanti akan kita temui nanti catatannya di akhirat nanti. Ya, karena kita ditakdirkan malam ini begitu istimewa. Tentu tidak seperti biasanya. Ya, dan terutama juga mudah-mudahan sampai selesai Muharram ini ya, kita berharap Allah tidak mengharamkan untuk kita kebaikan-kebaikan dan Allah haramkan bagi kita melakukan keburukan-keburukan. Dan kita semoga senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal itu. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.